Halo semua, selamat datang pada presentasi terkait mini riset kelompok MPPI kami, yaitu Tim Masa Depan Cerah. Kami akan membahas mengenai topik yaitu pengaruh kepercayaan pembeli terhadap keputusan pembelian barang melalui e-commerce. Saya sendiri sebagai Faiz Fadilah, kemudian ada Vivi Melinda, Rahel Larasati, Ray Astrin, dan Sesabila Mauriska. Oke, next. Kami akan membahas mengenai bagian pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan terakhir penutup. Bagian pendahuluan. Penelitian kami sendiri, kami latar belakangi dengan penelitian yang dilakukan oleh Fournier, Olewski, De Gruyter et al. Itu yang menemukan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembeli, yaitu ada merek produk, kualitas, fungsionalitas, dan harga. Kemudian ada penelitian yaitu dari Chevalier, dan Maislin, dan Zhang et al. Yang menemukan bahwa dampak word of mouth sendiri juga mempengaruhi keputusan pembeli. Dari kedua riset yang di atas tersebut hanya membahas mengenai keputusan pembeli di luar lingkungan e-commerce. Kemudian pada era ini dengan banyak yang muncul e-commerce platform, kami membawa topik ini dan mencari tahu faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan pembeli di e-commerce. Oke, next. Pertanyaan penelitian kami adalah bagaimana dampak information quality, product presentation, owner review, dan seller reputation terhadap tingkat kepercayaan pembeli untuk berkeinginan membeli melalui e-commerce. Tujuan penelitian kami itu mengetahui dampak faktor-faktor tersebut terhadap tingkat kepercayaan pembeli untuk berkeinginan untuk membeli di e-commerce. Kemudian untuk mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi purchase intention di e-commerce. Manfaat penelitian kami ada dua, yaitu pertama untuk merchant e-commerce dan pemilik platform e-commerce. Untuk merchant di e-commerce itu membuat merchant dapat memaksimalkan penampilan produk mereka di e-commerce tersebut, dan untuk pemilik platform itu membuat platform e-commerce yang dapat menarik perhatian pembeli. Selanjutnya, ruang lingkup dari penelitian ini di mana respondennya adalah pengguna e-commerce di wilayah Pulau Jawa. Sedangkan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang terdiri dari bab 1 yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, serta sistematika penulisan. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka berisi kajian literatur yang relevan dengan topik penelitian kami dan menjadi referensi. Bab 3 yaitu metodologi penelitian adalah metodologi yang kami gunakan dari awal sampai perumusan kesimpulan dan saran. Bab 4 yaitu analisis dan pembahasan berupa hasil analisis dan pembahasan yang kami lakukan terhadap masalah. Bab 5 yaitu penutup berisi kesimpulan dan saran. Selanjutnya tinjauan pustaka. Ada 6 konsep penting yang kami gunakan pada penelitian ini, yaitu information quality, product presentation, online review, seller reputation, trust, dan purchase intention. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya, terdapat 3 penelitian sebelumnya yang kami gunakan sebagai referensi untuk penelitian kami, yaitu penelitian oleh Zhang dan penelitian oleh Dahyar serta penelitian oleh Park J. Lenom. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya, model penelitian ini kami dapatkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang kami gunakan sebagai referensi. Adapun variabel yang kami gunakan adalah kualitas informasi atau information quality, product presentation, dan online review yang termasuk dalam produk atribut, serta seller reputation yang termasuk dalam atribut penjual. Variabel-variabel ini kami duga akan berpengaruh terhadap kepercayaan pembeli yang kemudian akan mempengaruhi niat pembeli tersebut terhadap pembelian barang di e-commerce. Selanjutnya, setelah kami menentukan model penelitian, kami mengemukakan hipotesis kami, yaitu terdapat 5 hipotesis. Yang pertama terkait information quality, yaitu information quality secara positif mempengaruhi kepercayaan pembeli terhadap pembelian barang melalui e-commerce. Selanjutnya, yang kedua, product presentation secara positif mempengaruhi kepercayaan pembeli terhadap pembelian barang melalui e-commerce.
Yang ketiga, online review secara positif mempengaruhi kepercayaan pembeli terhadap pembelian barang melalui e-commerce. Yang keempat, seller reputation secara positif mempengaruhi kepercayaan pembeli terhadap pembelian barang melalui e-commerce. Yang terakhir, kepercayaan berpengaruh secara positif terhadap minat pembeli dalam penggunaan e-commerce. Selanjutnya, dalam melakukan penelitian kami membentuk suatu kerangka berpikir, yaitu diawali dengan melakukan studi literatur terkait 6 hal tersebut, yaitu kami mencari tahu terkait definisi dan juga indikatornya masing-masing. Selanjutnya kami akan melakukan kegiatan penelitian, yaitu dengan cara membuat pertanyaan kuesioner dan juga penyebaran kuesioner tersebut. Selanjutnya, setelah kami melakukan penyebaran kuesioner tersebut, kami akan mengolah hasil penelitian kami sehingga kalian bisa mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi purchasing intention di e-commerce dan adanya hubungan antara tingkat kepercayaan pembeli terhadap purchasing intention di e-commerce. Selanjutnya, setelah kami mengumpulkan hasil penelitian, kami mencoba menyimpulkan sebuah implikasi penelitian baik dalam bentuk teori maupun praktikal. Selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian yang akan kami lakukan adalah secara kuantitatif, yaitu dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi suatu hal. Dalam hal ini adalah kepercayaan pembeli. Selanjutnya, untuk tahapan penelitian akan diawali dengan perumusan masalah, studi literatur, perumusan model, penyusunan instrumen, lalu uji keterbacaan. Untuk pengumpulan data, penarikan kesimpulan, dan juga pengolahan serta analisis data tidak akan kami lakukan karena untuk mata kuliah MPP ini tidak diwajibkan untuk melakukan penelitian maupun menganalisis datanya. Dalam melakukan proses perumusan masalah, hal yang kami lakukan adalah dengan mengobservasi lingkungan sekitar kami sambil melakukan studi literatur. Setelah kedua hal tersebut dilakukan, kami mengajukan hasil yang sudah kami riset kepada pembimbing kami, dan apabila sudah disetujui, kami telah merumuskan topik dan juga menentukan objek penelitian. Selanjutnya, untuk studi literatur, untuk mendukung pengetahuan kami terkait penelitian yang akan kami lakukan, kami tentunya perlu mendapatkan teori-teori pendukung terkait dengan e-commerce yang didapatkan dari sumber yang kredibel. Untuk itu kami mencari jurnal-jurnal yang tersedia di IEE Explore Digital Library, Science Direct, dan SCM Digital Library. Selain 3 sumber tersebut, kami juga membaca artikel dan media online yang tersedia terkait dengan e-commerce. Kemudian kami melakukan perumusan model. Yang pertama kita lakukan adalah penentuan variabel yang berkaitan dengan minat beli atau keputusan pembelian pengguna e-commerce melalui e-commerce. Setelah menentukan variabel-variabel yang berhubungan dengan minat beli, kami melakukan rekonstruksi untuk membentuk model penelitian baru yang sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Lalu setelah model penelitian dibentuk, kami membuat hipotesis-hipotesis yang dapat menggambarkan hubungan-hubungan antara model penelitian yang telah kami buat. Setelah menentukan model, kami menyusun instrumen penelitian. Penyusunan instrumen penelitian kami itu berupa kuesioner. Instrumen terdiri dari indikator yang menggambarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan minat beli pelanggan. Indikator-indikator pertanyaan yang kami gunakan dalam kuesioner itu menggunakan skala Likert level 5, di mana angka 1 itu menyatakan bahwa responden sangat tidak setuju, dan angka 5 itu menyatakan bahwa responden sangat setuju terkait pernyataan yang kami berikan. Lalu indikator-indikator itu sendiri berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada dan disesuaikan dengan penelitian yang kami lakukan. Lalu kami melakukan uji keterbacaan agar kuesioner kami itu benar-benar mudah dipahami oleh calon responden. Jadi untuk itu kami membuat instrumen awal penelitian itu, kuesioner draft kuesioner kita, lalu kita coba lakukan uji keterbacaan kepada dosen sistem informasi dan beberapa teman kami yang aktif menggunakan e-commerce. Setelah mereka membaca dan
mengisi kuesioner yang telah kami berikan, mereka memberikan beberapa masukan terhadap kuesioner kami. Setelah itu kami melakukan beberapa perbaikan terhadap masukan yang diberikan. Lalu akhirnya setelah final, akhirnya kuesioner yang telah kami buat kami sebarkan. Selanjutnya, untuk pengumpulan data, kami menyebarkan kuesioner secara online agar mencakup wilayah penyebaran yang lebih luas, di mana kuesioner kami dapat diakses melalui bit.ly/mbpi masa depan cerah. Sedangkan untuk media penyebarannya sendiri, kami menggunakan Line, WhatsApp, Instagram, dan Twitter agar mencapai cakupan semua kelompok demografi. Untuk pengumpulan data sendiri dilakukan selama 4 minggu dengan populasi penelitian yaitu pengguna e-commerce di Pulau Jawa yang sudah pernah melakukan pembelian barang dengan sampel yang akan kami gunakan minimal 200 orang. Next. Instrumen penelitian sendiri dibagi menjadi 2, yaitu demografi responden di mana pertanyaan terkait nama, jenis kelamin, domisili hingga informasi penggunaan dan pembelian barang e-commerce. Pertanyaan yang lainnya yaitu terkait topik penelitian di mana membahas mengenai information quality, product presentation, hingga purchase intention dan akan diukur menggunakan skala Likert level 5 yang sudah tadi dijelaskan. Next. Selanjutnya yaitu bab penutup yang pertama kesimpulan, yaitu yang pertama penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi rasa kepercayaan seorang konsumen yang mempengaruhi niat pembelian dari melalui e-commerce. Kemudian berdasarkan rancangan penelitian yang kami buat, karena penelitian ini hanya sampai dengan penyebaran kuesioner, maka kami mengekspektasikan bahwa semua hipotesis benar, namun pada faktor product presentation terdapat keraguan akibat terbatasnya sumber penelitian mengenai hal tersebut. Sehingga kesimpulan akhir yang kami peroleh yaitu rasa kepercayaan dapat mengaruhi purchase intention, di mana faktor pendukungnya meliputi information quality, online review, product presentation, dan reseller reputation. Selanjutnya. Untuk sarannya sendiri yang pertama yaitu pengembang platform e-commerce dapat lebih memperhatikan servis maupun tampilan dari platformnya sendiri. Yang kedua, penjual diharapkan bijak dalam memilih platform e-commerce untuk berjualan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang akan memaksimalkan purchase intention dari pembelinya. Yang ketiga yaitu penelitian selanjutnya dapat menguji apakah product presentation itu memang benar mempengaruhi kepercayaan pembeli dan apakah ada faktor lain yang juga mendorong kepercayaan pembeli tersebut untuk membeli barang melalui e-commerce. Selanjutnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.